Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 30 Maret 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Rajin Buang Sampah. Rajin membuang sampah. Firman Tuhan terambil dalam Efesus pasal 4 ayat 30 sampai dengan 32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Dengan demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, dalam kehidupan kami akan merasa senang dan bahagia kalau hidup dalam kebersihan dan jauh daripada sampah. Sehingga biarlah kehidupan kami memiliki filosofi yang seperti demikian yang kami jalani, tidak hanya cukup kami ketahui. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, rajin buang sampah. Memasuki 2 tahun saya dengan istri terpisah rumah karena saya sudah pelayanan di Jakarta, sementara istri masih membantu pelayanan yang ada di Bandung. Saya sekarang melayani di GKI Jatinegara, sementara istri masih melayani di gereja GKI Anugerah. Terpisah. Selama sendiri di Jakarta, yang memang sebulan sekali ada bertemu, namun kebiasaan membuang sampah menjadi kebiasaan rutin yang harus saya lakukan karena di rumah sendiri tidak ada siapa-siapa. Maka sampah-sampah baik dari sampah bekas makanan, sampah-sampah dari barang yang tidak dibutuhkan harus cepat untuk dibuang. Kalau tidak cepat dibuang, maka sampah-sampah itu menjadi sarana di mana binatang-binatang rumah itu akan datang mengambil dari sampah-sampah tersebut, dari sisa makanan, baik semut, baik kecoa, mungkin juga tikus. Jadi saya punya kebiasaan bahwa sampah itu tidak pernah nginap. Jadi sebelum tidur sampah harus dibuang keluar. Sewaktu sampah itu bertumpuk di rumah kita, atau kemudian kita lupa, kalau sahabat seperjalanan pernah membeli satu makanan tertentu atau nasi bungkus, dimasukkan ke dalam tas karena tasnya penuh, kemudian kita lupa memakannya, masih ada di sana. Kemudian timbul bau busuk yang luar biasa. Setelah diperiksa kita baru tahu ada makanan di tas kita yang sudah membusuk, mungkin sudah 4 hari, mungkin sudah 5 hari, atau mungkin sudah 1 minggu. Busuk luar biasa. Dan tidak hanya bau busuk, itu menjadi kuman. Itu menjadi bakteri, membawa sumber penyakit. Itu yang disebut dengan sampah. Demikian juga kehidupan kita sahabat seperjalanan. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang rajin buang sampah. Apa sampah yang Alkitab katakan dalam kitab Efesus yang kita baca tadi, Efesus 4 ayat 30 sampai 32? Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Hendaklah dibuang. Jadi tidak hanya kita punya kebiasaan membuang sampah secara material, secara nyata, tapi apa yang disebutkan di dalam kitab Efesus itu adalah sampah. Sampah tidak layak disimpan, sampah tidak layak ada dalam rumah, maka sampah itu sesegera mungkin harus dibuang. Itu yang firman Tuhan katakan. Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang. Hendaklah dibuang. Supaya kamu tidak berbuat kejahatan. Jadi menyimpan sampah kehidupan adalah perbuatan kejahatan. Kalau kita tahu bahwa kondisi rumah yang bersih, kondisi kehidupan yang jauh dari sampah, kalau sahabat seperjalanan punya tanah, punya rumah yang sebelah rumah kita adalah tempat pembuangan sampah, saya percaya harganya akan turun. Mungkin tidak ada orang yang membeli rumah kita sekalipun kita jual.
Bahkan tidak dijual, dikontrakan murah pun juga tidak ada orang yang mau tinggal. Karena berbau busuk. Akan ada banyak lalat, ada banyak sumber-sumber penyakit yang akan masuk ke dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup dekat dengan lingkungan tempat di mana sampah dibuang di sana. Kalau kita menyadari kebersihan secara fisik itu adalah penting, baiklah sahabat seperjalanan kita pun punya sebuah kesadaran yang sama tingginya, yaitu kesadaran akan kebersihan, dan kita memastikan dalam hidup kita tidak ada sampah. Baik sampah yang ada di pikiran, sampah yang ada di perasaan dan hati, sampah yang ada di mulut. Terkadang mulut kita penuh dengan sumpah serapah dan sampah. Kalau sumpah serapah itu cuma 2 kata, saya menambahkan sumpah serapah yang isinya semuanya sampah. Kata-kata yang menyakiti, yang menimbulkan kepahitan. Kata-kata yang menghina, yang menimbulkan orang sakit hati. Kata-kata merendahkan yang membuat orang rasa tidak berharga. Mari sahabat seperjalanan, kita harus ingat untuk rajin buang sampah. Setiap kita di rumah, setiap kita pergi kemana, setiap kita kemudian bertemu dengan tong sampah, kita bertemu dengan kendaraan pengangkut sampah, maka ingatlah renungan sahabat seperjalanan hari ini, bahwa kita harus rajin buang sampah. Semua dosa-dosa yang menjadi kebiasaan yang masih kita lakukan sampai saat ini, biarlah kita datang di hadapan Tuhan dan memohon ampun. Ya Tuhan, ampuni aku. Ternyata aku adalah orang-orang yang masih suka menyimpan sampah. Sehingga tidak mengherankan bahwa hidupku penuh dengan sakit penyakit, hidupku penuh dengan dosa, hidupku jauh dari kekudusan, hidupku jauh dari kebenaran, hidupku jauh daripada kesucian. Yang kami perbuat adalah dosa demi dosa karena kami tidak terbiasa membuang sampah. Kami menyimpannya sekian lama. Biarlah pada hari ini, ya Tuhan, kalau sahabat seperjalanan berdoa, setelah mendengarkan renungan ini, kami akan membuang sampah. Dan sampah-sampah yang dibuang, Alkitab mengatakan, kemudian digantikan dengan apa? Ada pada ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Setelah kita rajin membuang sampah, simpanlah permata, simpanlah emas yang murni di pikiran dan perasaan kita. Simpanlah karakter Kristus di hidup kita. Simpanlah kebenaran dan firman-Nya di jalan hidup kita. Maka kita akan menjadi orang yang mudah mengampuni. Kita akan menjadi pribadi yang ramah, bukan pemarah. Kita menjadi pribadi yang penuh dengan kasih mesra dan belas kasihan. Sebagaimana Allah di dalam Kristus memiliki semuanya itu dan kami pun memilikinya. Seorang bapa yang baik akan menghasilkan anak-anak yang baik. Kita sebagai anak-anak bapa, biarlah kita mencontoh, mengkopi, menjadikan karakter-karakter Allah itu nyata ada dalam setiap kehidupan sahabat seperjalanan. Mari sahabat seperjalanan ingat, kita harus menjadi pribadi yang rajin buang sampah. Jangan simpan sampah sedikit pun dalam hidup kita. Maka sewaktu kita melepaskan dan membuang semua sampah, akan ada suatu sukacita yang besar di atas hidupmu. Dan hidupmu tidak hanya mengalami sukacita, engkau akan bisa menjadi pribadi yang memberkati orang-orang lain. Karena yang kita bawa bukanlah sampah. Yang kita bawa adalah semua hal yang indah, mulia, yang kita bisa sehingga kita bisa menjadi berkat buat orang banyak. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kami menjadi pribadi yang rajin buang sampah-sampah dosa dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.